Kalau santri laki-laki kegiatannya ngapa coba? Hah? Ini Tat, tolong Tat. Laki-laki, santri laki-laki kan nantinya juga calon imam. Minimalnya adalah imam keluarga. Kalau imam keluarga nyantrinya tidur aja sih nanti gimana? Untung alhamdulillah santriwatinya soleha, rajin. Kalau hari Minggu saya kesini Bu Pak, anak santriwati sudah kerja bakti, sudah bersih-bersih. Yang santri laki-laki juga sudah saya laporkan ke Ustadz, tolong jangan hanya yang perempuannya saja. Memang kita di rumah juga seperti itu nggak Ibu? Bapak-bapaknya masih tidur nyenyak, ibu-ibunya sudah berkeringat, ya kan berkeringat Bu, pagi-pagi sudah bangun gasik. Insya Allah ya, kalau ibu-ibunya kesiangan, nanti siapa yang ngurusi keluarga, siapa yang masak, kan begitu nggih? Bukan berarti bapak-bapaknya enak banget ya jadi bapak-bapak, enak banget jadi suami. Tapi tugas utamanya apa coba? Ini yang calon suami, tugas utama laki-laki ngapain? Di keluarga yo. Kerja, mencari nafkah, tanggung jawab. Tadi coba bisa dilaksanakan enggak? Bagaimana caranya untuk bisa agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, sakinah mawaddah warohmah itu ya mestinya harus dibarengi juga dengan ekonomi yang lebih. Kalau hanya cukup makan, cukup untuk beli baju, itu ya kurang. Kita mau jalan-jalan, mau shopping susah, kan gitu ya. Nah, Allah Maha Kaya, makanya tadi apa yang disampaikan beliau Pak Randi itu sudah dari awal. Alhamdulillah, kalau saya turunan pedagang Bu, Pak, jadi alhamdulillah sudah biasa usaha. Bapaknya doa, ibunya usaha. Jadi saya memang dada di bakul sejak dari kecil, masih gadis sudah jadi bakul. Jadi bapak yang berdoa yang dampingi saya juga. Kalau pagi-pagi, kalau dulu waktu masih usaha, kan saya baju, saya juga bisa untuk mengusahakan dulu bahan baku. Jadi saya belum seperti ini, masih rumah tangga ya sama. Jadi bagaimana caranya untuk mengatur supaya kita itu cukup dan lebih, jangan hanya cukup untuk kebutuhan sehari dan kita bisa umum, bisa kondangan, bisa bepergian yang positif, tentunya bukan bepergian yang maksiat, tapi bepergian untuk pengajian, untuk kita mendatangi tempat-tempat yang layak kita datangi, ke ziarah. Ini juga nanti sebentar lagi kelas 3 santriwan santriwati akan ziarah. Ziarah kemana? Ke makamnya siapa coba di Bali? Jangan hanya ke Bali lihatnya Pantai Kute, bukan. Kita mau kemana? Ke makam, iya, Raden Ayu Siti Khotijah. Ceritanya apa Siti Khotijah kok kita datangi ke sana? Ayo, ceritanya apa? Belum tahu. Nah, ceritanya dia itu anak Raja Bali. Kalau di Bali biasanya sih agamanya apa ya? Hindu. Nah, anaknya Raja Bali dia sakit. Setelah sakit diobati tidak sembuh-sembuh, padahal sudah ikhtiar, sudah ke dokter kemana tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya itunya bapaknya sayembaranya apa? Siapa yang bisa menyembuhkan anaknya, putrinya ini. Kalau laki-laki jadi suami, tentunya anaknya juga cantik ya. Jadi Raden Ayu Siti Khotijah itu cantik sekali. Terus kalau perempuan dijadikan saudara, akhirnya disembuhkan oleh pangeran. Pangeran itu siapa? Pangeran itu anak raja keturunan Jogja Pakubono. Dan itu setelah Pakubono apa itu loh, terus di sana. Nah, setelah nikah akhirnya kan sudah lama tidak berkunjung ke orang tua walaupun beda agama. Nah, nikahnya terus Siti Khotijah masuk apa? Masuk Islam karena suaminya Islam. Itu berarti kayak ceritanya siapa? Yang zaman kerajaan siapa yo? Zaman di sana daerah cerita itu kan ada Siti siapa itu yang pas Fir'aun itu loh kan, siapa ya yang digoreng di wajan, Siti Aisyah pas Siti siapa ya, pokoknya itu yang karena dibujuk supaya suaminya tidak soleha, pokoknya suaminya masih menyembah berhala tapi istrinya tetap sudah yakin bahwa berhala itu adalah buatan manusia yang tidak perlu disembah.
Tuh ya, akhirnya dia tetap yakin bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia disiksa apapun, sampai pokoknya dia kalau tidak salah masuk di bejana dan akhirnya berbau wangi. Masih toh kalau nggak salah, bukan Siti Aisyah tapi masih toh, kayaknya masih toh ya. Tuh coba nanti itu ya, yang perempuan harusnya tahu sejarah-sejarah perempuan. Makanya ini nanti kita ziarahnya mau ke sana karena saya seorang perempuan. Begitu mulianya dia masuk Islam, jadi istri yang soleha, dia tetap berkunjung ke orang tuanya. Tetapi saat itu suaminya tidak bisa mendampingi, akhirnya dia karena kerajaan kan banyak apanya, punggawa siapa kalau di sini ya, pengawal, banyak pengawalnya, dibawakan pengawal dan sampai sana karena saatnya sholat. Siti Khadijah sholat, tapi karena di Bali saat itu belum ada masjid, sholatnya ayo tempat ibadah agama Hindu apa? Yuk harus tahu apa? Pura. Apa? Pura. Nah, sholat kok di pura kok sembahyangnya seperti itu. Akhirnya ada dari kerajaan Bali melaporkan kalau anaknya sekarang sudah aliran sesat, dikiranya sesat. Nah, setelah itu akhirnya dibunuhlah Siti Khadijah. Tapi sebelum berangkat ke sana mungkin feeling suami sudah kerasa bahwa aduh, istriku ini masuk Islam sedangkan di sana banyak yang agama Hindu, apakah nanti istriku akan selamat, akan diterima dengan baik oleh bapaknya. Nah, setelah itu Siti Khadijah itu dibawani cunduk siapa ya? Cunduk, paham Bu, yang untuk gelung supaya kenceng, zaman dulu kan seperti itu ya, cunduk di sini. Cunduk itu adalah sebagai pusaka. Nah, dibunuh itu pun dengan izin Allah, tidak mati-mati lah. Akhirnya dengan cunduk itu dia dibunuh mati, tapi sebelum mati dia ngomong, kalau nanti saya ditusuk pakai susu konde ini, saya muncrat darahnya berbau busuk, berarti saya aliran sesat. Tetapi kalau ditusuk kok baunya wangi, darahnya, berarti aliran saya adalah yang baik atau yang selamat. Benar, akhirnya berbau wangi. Makanya sekarang dikeramatkan, bukan hanya diziarahi oleh orang Islam, oleh kebanyakan dari Jawa, tapi orang Bali juga mengakui kalau Siti Khadijah ini alirannya baik atau aliran selamat, begitu ya. Jadi nanti kalian di sana doa memohon kepada siapa? Kepada Allah, jangan doa mohon kepada yang mati. Kalau yang mati tidak bisa apa-apa, tapi insya Allah istilahnya kita akan mendapatkan ridho Allah karena kita di sana mengingat perjuangan seorang istri yang membela agama. Tetap walaupun di sana tetap apa? Pegang prinsip, tetap melaksanakan ibadah yang diyakini. Bukan kalau di sana walaupun tadinya Hindu, di rumah orang tua ya Hindu supaya selamat, doanya tetap tidak, sholatnya salah, itu ya, dosa. Meninggalkan sholat wajib itu hukumnya dosa. Lah laki-laki kadang, nah ini kadang sholatnya seketinggalan apa tidak? Ayo, harusnya laki-laki datangnya lebih awal karena belum jadi imam. Lah di sini ngapain? Puji-pujian, baca sholawat. Insya Allah saya juga insya Allah selalu baca sholawat karena ibadah yang insya Allah disenangi sama Allah adalah yang istiqomah, Bu. Jadi istiqomah itu tidak harus yang berat-berat kayak tadi Bapak kan, karena bapak istrinya lagi masak, bapaknya kan masih bisa di tempat sholat, zikir yang banyak, bacaan tadi ayat kursi sampai 303 ya bisa. Kalau saya paling 176 terus atau banyak 101, itu saja 1,5 jam. Itu waktu kapan? Waktu yang mustajabah. Ya semua waktu baik ya, tapi ada waktu yang sangat mustajabah. Kalau di Indonesia kan hanya waktu, kalau tempat dan waktu di tanah suci. Jadi sholat subuh, sebelum sholat subuh usahakan Bu baca itu. Apalagi kita seorang ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya ingat, dan kewajiban laki-laki dengan ke orang tua, ke ibunya tidak ada batas. Walaupun sudah nikah tetap bertanggung jawab kepada ibu.
Bu, ingat ya, nanti sudah lupa pokoknya ibuku dikesampingkan, apalagi cerita Malin Kundang setelah nikah dengan istri yang cantik lupa ke orang tuanya, ke ibunya, sehingga dikutuk jadi patung batu. Di mana itu? Yo, tidak paham? Di Sumatera. Ceritanya kan pemuda Sumatera mau merantau, pamitan ke ibunya, sama ibunya didoakan, ibunya tiap hari doa pokoknya agar sampai anak itu sukses. Setelah sukses, waktu awal-awal mah ya pulang, setahun pulang, tuh sebulan, pertama sebulan pulang, 2 bulan pulang, lama-lama jauh, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun nikah, lupa. Sampai ibunya menanti di pinggir pantai, kapan anakku pulang, tidak pulang-pulang. Akhirnya sampai datang ke mencari di mana cerita keberadaan anakku. Sampailah disusul ke kota. Kalau sekarang mana kotanya ya? Jakarta, umpamanya di Jakarta atau di Bandung saat itu. Datang ke sana sampai ketemu, sudah berhari-hari baru ketemu. Setelah ketemu, yang di luar istrinya dulu yang ketemu, itu yang menemui. Karena seorang ibu duduk-duduk, assalamualaikum, betul mbak, ini rumahnya Malin Kundang. Oh ya betul bu, ibu siapa? Saya ibunya. Loh, kok nggak cerita kalau masih punya ibu? Katanya ibunya sudah meninggal. Waduh, anak apa? Durhaka, orang masih hidup kok sudah dimatikan, sudah dianggap mati. Ini sangat durhaka. Loh, akhirnya istrinya bagaimana? Memanggil suaminya. Pih, apa ya? Apa? Abah, itu katanya ibu, kok kenapa kamu bohong? Kalau masih punya ibu kok tidak ngaku? Dianggapnya ibunya sudah meninggal. Enggak, saya nggak punya orang tua seperti itu. Ibuku ibuku kaya raya tapi sekarang sudah meninggal. Kayak gitu. Nah, akhirnya ibunya pulang dengan menangis apa ketawa? Menangis lah. Bagaimana sedihnya ya Bu? Kalau kita sudah mengandung, aduh nikmatnya mengandung, melahirkan bukan sakit tapi nikmat ya Bu. Karena kita kan sakit itu kalau penyakitan, kalau itu kan kita dipercaya oleh Allah, dititipi oleh Allah amanah untuk menjaga keturunan. Karena memang kodratnya seorang perempuan yaitu melahirkan, melanjutkan generasi penerus. Nah itu. Nah setelah seperti itu Malin Kundang akhirnya bagaimana? Karena kan itu ya akhirnya dilanat oleh Allah dan pulang ke sana mencari ibunya, tapi ibunya sudah terlanjur apa? Sakit hati sampai meninggal tidak ketemu. Jadi sadarnya si Malin Kundang itu setelah sakit-sakitan dan ibunya udah meninggal, tapi sebelum meninggal ya Allah sadarkanlah anak saya. Kalau doa seorang ibu seperti itu, walaupun sejahat apapun anak, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang, ayo sepanjang apa? Galah siapa? Galah itu tongkat sebegitu pendeknya. Lah itu tadi baru ada suami ganteng lupa orang tua, baru ada istri cantik lupa orang tua. Makanya birrul walidain harus dijaga. Kita harus selalu ingat kepada orang tua. Kita mendoakan. Kita setiap habis sholat wajib untuk mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tuh ya. Jadi besok kita ziarah juga seperti itu. Di sana kita mengingat pejuang-pejuang agama Islam. Wali-waliullah itu adalah yang diutus oleh Allah dari sana, dari negara Arab untuk menyebarkan agama di Jawa, agama Islam di Jawa yang luar biasa. Tempatnya ternyata waduh susah sekali, apalagi yang di Semarang dan mana. Tapi dengan perlindungan dari Allah, dengan ridho Allah, alhamdulillah, sehingga sekarang di Pulau Jawa dan kita sekarang bisa menjadi generasi penerusnya. Hanya kita untuk mengingat, datang ke sana ziarah, kita tahu siapa sebenarnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangannya. Kita perlu mengingat. Kalau datang ke sana kita mengingat dan doa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Makanya besok tolong jangan begitu turun dari bis langsung mencari seblak, pentol. Jangan ya. Karena nanti wilayahnya kan wilayah Jawa Timur dan Bali. Kalau Siti Khadijah ada di Bali, kalau yang di Jawa Timur Sunan siapa saja coba? Siapa yang hafal? Sunan apa? Ayo.
masa nggak hafal sejarah Sunan apa? Terus Sunan Ampel, terus oh, dadak nyanyi ya. Tuh Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Gresik. Ya, Sunan Derajat tadi sudah ya. Terus apalagi ini ada Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan. Saya sudah ke sana kemarin ya. Jadi saya insya Allah sudah ke Wali Songo semua. Jadi ada yang di daerah utara, yang di Semarang siapa? Ayo siapa yang di Semarang? Sunan? Masa nggak hafal? Sunan siapa? Nggak hafal? Yang tinggi banget kalau kita mau itu harus Sunan Muria. Loh, ingatnya kalau naik ojek ya. Oh, Sunan Muria. Terus ada siapa lagi yang punya menara? Sunan Kudus. Terus yang di dekat Masjid Demak, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, di situ ada Masjid Demak. Terus yang di Cirebon, ayo Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah ternyata masih ingat ya. Nah itu kenapa kita perlu ziarah ke pejuang-pejuang Islam, karena kita untuk mengenang jasanya dan kita untuk memperdalam keimanan kita sehingga kita ibadahnya nanti semakin kuat. Jadi kalian yang sudah difasilitasi oleh orang tua ke sini untuk pesantren mestinya harus berbeda dengan yang tidak santri. Berangkat sekolah ya lebih awal, di sekolah ya lebih rajin, syukur-syukur bisa menjadi contoh yang lain gitu ya. Jadilah yang pertama, syukur-syukur yang pertama dan prestasi. Kalau tidak ya minimalnya akhlakul yang karimah, akhlaknya pokoknya bagus banget. Pokoknya kalau kita nugasi santri sudah tidak mengecewakan, pokoknya sudah terpercaya. Mestinya harus seperti itu ya. Jadi di dalam hati harus kesadaran, jangan sampai kita walaupun nantinya calon imam tapi usahakan, karena kalian baru calon belum imam yang beneran, jadi berangkat ke masjid harus lebih awal. Kalau Jumatan juga yang santri harus jadi contoh, paling enggak jadi baris yang terdepan, jangan terbelakang, datang paling akhir pulang paling awal gitu. Jangan ya, usahakan. Jadi astagfirullahaladzim ya, jangan sampai seperti itu ya. Siap ya? Siap. Dan ajaklah saudara-saudara kalian, tetangga kalian yang belum pesantren supaya bisa menjadi warga pesantren di sini. Insya Allah kalian betah apa tidak? Betah apa tidak? Betah. Yang tidak membetahkan apa? Di sini kan betah, sekolah dekat banget, 5 langkah sudah datang, malah tidak sampai 5 langkah, bersebelahan ya. Jadi harus lebih semangat. Nah, semangatnya bagaimana? Kalau pagi juga harus semangat, kalau siang tetap semangat, sore semangat, malam semangat. Jadi jangan semangatnya hanya mod-modan, kalau sholat apa penuh, tapi kalau sholat apa jangan pada ngantuk, subuh hanya berapa, jangan. Astagfirullahaladzim ya, jangan sampai ya. Pokoknya saya mohon, ini tadi santrinya pada absen apa tidak Mbak? Ngenjang ya. Pokoknya setiap pertemuan seperti ini saya mohon santriwan santriwatinya juga absen, ditulis jamnya ya, daftar hadir ada jamnya, pokoknya jam datang jam pulang. Jangan tadi kan baru berapa lari gue terus baru nyusul, jangan seperti itu ya. Jadi usahakan kita orang sukses harus bisa menghargai waktu. Demi waktu, insya Allah kalau kita bisa memanage waktu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Waktu adalah uang. Oh boleh, memang seperti itu. Kalau orang dulu kan kata ibuku kayak gitu, kalau kita bangun kesiangan rezekinya dipacok ayam. Iya, mau ngirim dodok assalamualaikum, nggak dengar lah, udah kasihkan ke tetangganya baik yang sudah bangun. Itu karena kita tidak bangun kasih. Cina, kalian kenal orang Cina? Usahanya luar biasa, makanya orang Cina itu sukses. Kenapa? Dia itu ulet sekali.
malam-malam dia bungkusi, dia perhitungan banget. Kalau belum labat, belum punya bati, belum punya lebihan, dia tidak berani menggunakan uang modalnya. Makanya jarang sekali kalau Cina yang gulung tikar. Kalaupun ada, itu kayaknya biasanya ada gangguan yang lain, karena gangguan mungkin ke istrinya atau ke siapa ya, kayak karena apa? Kalau yang Cina memang itu ulet dan baik hati, insya Allah. Karena kalau Cina yang sukses, saya kan punya mitra juga, punya teman Cina. Saya bangun seperti ini dari 2004 sampai sekarang. Saya punya teman di Purwokerto, yaitu Rimba Baru. Rimba Baru itu adalah pengusaha kayu, dan saya selalu pesennya ke sana. Karena apa? Cina itu bisa menjaga komitmen. Tahu komitmen? Jujur. Kalau saya pesan saya pesan kayu 5 kubik. Ya Bu, tapi dikirim 6 kubik. Maksudnya apa? Saya biar bisa milih, nanti sekibiknya dibawa pulang lagi. Nah itu seperti itu. Dia benar-benar konsekuen, tidak akan membohongi. Terus lagi, saya juga punya mitra bakul bahan. Sekarang kan saya juga setiap beli seragam untuk anak-anak sekolah, saya juga ke Berkah. Itu juga luar biasa. Memang Cina itu disiplin, tidak pernah korting. Kalau bakul Jawa, bakul orang Indonesia kan 525, ya udahlah 500 baik kayak gitu. Sudah laba apa belum? Tapi kalau Cina tidak, 525 ya 525, tapi dia memberi hadiah. Jadi dia lebih yakin bahwa kalau perhitungan, kata Cina loh, kalau saya baknya ini aja ya nya di korting kan, Bu, aku ben lagi sekolah matematika wong selisih 0,5 beda di orang biji 1, seperti itu bahasanya. Jadi memang Cina itu disiplin banget, perhitungan luar biasa matematiknya. Jadi tapi beliau nanti, oh ya Bu, ini mau lebaran, ini ada sarung buat Pak Supir, oh ini ada apa, kue buat cemilan, walaupun dia non Islam, tetapi dia luar biasa komitmen. Lah ini tolong perlu ditiru, walaupun agamanya mungkin berbeda, tapi ada apa tidak Cina yang Islam? Banyak, karena Cina itu bukan agama, tetapi itu adalah warga atau ras, bangsa. Jadi seperti itu, tolong. Makanya perlu, kan dia Islam juga diajari, belajarlah sampai ke negeri Cina, karena di situ Cina itu merajai. Mainan yang ada di Mekah, di Madinah, di Dubai, di mana saja made in Cina, bukan made in Dubai, bukan made in Mekah. Made in Cina, sajadah Cina, mainan Cina, tasbih Cina, gelas apa Cina, tapi dijualnya di Mekah. Ya cuma Bu, percuma kalau kita borong jauh-jauh dari Mekah, tapi tetap produk Cina tidak apa-apa, karena itu pinternya Cina mensuplai atau berdagang sampai ke sana, sampai ke Mekah. Lah kalau kita belanja saat ibadah, saat melaksanakan umroh atau lagi haji, itu mendapatkan pahala keberkahan karena kita belanja di tanah suci. Itu seperti itu Bu, tapi tetap kita juga harus memperhitungkan karena banyak barokahnya, banyak pahalanya, belanjanya melebihi batas, kesulitan, bawaannya repot kan gitu ya, perlu dihitung. Kalau kiranya itu ya yang ringan-ringan aja lah, tasbih atau apalah. Kalau sajadah ya beberapa, paling untuk keluarga dekat, itu biasanya seperti itu, okay? Jadi ini sekali lagi kami menyemangati santri laki-laki, santriwan ataupun santriwati, tolong kalian dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Salawatul Tinggal ini mantapkan niat, ya, mantapkan niat dengan sepenuh hati, rasa syukur kepada orang tua, kepada Allah yang diberi kesempatan, diberi fasilitas untuk bisa mondok, untuk bisa menjadi warga pesantren, sehingga amalan kita, ilmu kita insya Allah ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Karena hidup di dunia itu layaknya kita lagi bepergian hanya mampir ngombe, gak seberapa. Yang sesungguhnya hidup itu adalah nanti setelah kematian atau hidup kekal di akhirat. Maka dari itu ingatlah kehidupan di akhirat. Kita berusaha di dunia, tapi nanti juga untuk keselamatan di akhirat. Tadi yang disampaikan Pak Randi juga, beliau penyasan bahwa kita perlu kaya. Iya, karena apa? Kalau kita tidak punya fasilitas, nanti kita akan kesulitan. Untuk ibadah sekarang mau haji berapa Bu, Pak? Berapa biayanya? 96 katanya, tapi belum diketok kayaknya ya, belum diketok, tapi berita seperti itu. Tapi
Insya Allah kalau kita yakin mau berangkat haji dengan biaya berapapun, baru berangkat, baru mau niat aja sudah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya insya Allah dengan Bapak kan dulu haji tahun 2006 ya Pak, 2006 insya Allah. Waktu itu saya belum seperti ini dan saya masih di gedung masih sudah di sini tapi belum punya sekolah itu, masih baru merintis. Tapi alhamdulillah sanggup belum ada. Waktu itu daftar niatnya untuk sekian tahun lah, baru nabung dulu. Tapi dari pihak Kemenaknya kalau ibu bisa lunas sekarang bisa langsung berangkat. Saya hanya berapa bulan langsung berangkat karena saat itu tidak nunggu seperti sekarang. Kenapa sekarang nunggu? Karena sudah alhamdulillah banyak yang sadar untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tahun 2006 ke sana dulu masih jarang banget. Belum tentu yang punya biaya niat untuk haji. Padahal di Al-Qur'an juga sudah diperintahkan jangan paksakan kalian untuk pergi jauh kecuali ketika tempatku, yaitu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Di mana Al-Aqsa? Di Palestina lah. Itu kadang ditinggalkan, kadang jarang yang kesana karena ketakutan. Kalau di Al-Aqsa itu nanti ada perang, padahal perangnya itu jauh di Gaza. Gaza itu seperti Jakarta dan Jogja, jadi aman. Lah orang Palestina itu seneng kalau didatangi orang Indonesia. Kenapa sih kok tidak ke sini? Makanya kalau yang orang dari sana tolong Bu sampaikan teman-teman agar pulang ke sini. Merasa orang Palestina itu dengan orang Indonesia itu bersaudara. Dan orang Indonesia ke sana itu juga dikiranya pulang, bukan ke bertamu. Jadi dianggapnya kayak saudara, layaknya saudara. Itu seperti itu. Karena banyak sekali orang Indonesia yang peduli dan banyak di sana membantu di Gaza itu banyak, dan orang Indonesia juga banyak yang jadi mukim di Gaza, di Palestina. Jadi monggo kalian bekerja keraslah, anak-anak ini yang masih panjang. Kalian itu langkahnya masih panjang. Lulus SMK itu bukan akhir tapi baru titik awal. Kalian untuk berjuang untuk menjadi orang sukses dan orang yang kaya raya, bisa untuk berkunjung ke tempat-tempat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Kepengin apa tidak? Kepengin? Nah, selawat, kalau saya tidak akhirnya selawat. Jadi selawatnya saya memang baca, tapi selawat yang pendek-pendek, biasanya paling selawat nariyah, selawat Allah. Kalau pas habis sholat ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, paling tidak 100 kali gitu. Jadi selawat itu harus menjadi apa ya, karena kita sebagai umat, tanda kita sebagai umat yang cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabinya, ya mestinya harus sering membaca sholawat. Sholawat nariyah hafal ya? Kalau Bapak kan memang sudah sering kayak gitu, jadi saya masa beliaunya buka YouTube, buka apa, jadi sering belajar sholawat yang bagus-bagus. Kalau saya sholawat nariyah, ayo bareng-bareng.
kita senantiasa harus masak juga bisa Bu sambil baca sholawat. Jadi sholawat yang perempuan pokoknya ibu-ibu harus meluangkan daripada ngerumpi, daripada gibah ya kita ngobrol ngalor ngidul, lebih baik untuk bersolawat. Jadi sholawat itu kan dalam keadaan apapun bisa, lagi mungkin kita bulanan juga tetap bisa. Nah gitu ya. Jadi ini yang pesan untuk santri laki-laki, tolong mantapkan niat kalian dalam pesantren. Nanti kalian berusaha ikhtiar, semoga Allah akan ikhtiar kalian sama dengan kehendak Allah sehingga diijabah ikhtiar kalian. Kalian bisa jadi imam buat keluarganya. Nanti bisa menjadi orang sukses, anak yang membanggakan bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Jadi kalian syukur-syukur punya niatan di sini. Saya nanti kalau sukses, kalau sudah kerja, saya sudah kuliah ya, sudah S1 kuliah, nanti saya kerja, gaji pertama saya berikan ke ibu saya. Itu seperti itu luar biasa. Walaupun tidak semua, sebagian, syukur-syukur semuanya umpamanya itu insya Allah akan barokah luar biasa. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu karena apa? Menjaga hubungan yang baik ke keluarganya. Saya dengan Pak Haji, insya Allah saya dengan suami, insya Allah selalu menjaga keluarganya. Dan alhamdulillah mertua saya juga sudah berangkat haji semuanya. Dan insya Allah saya selalu menjaga komunikasi, menjaga apa yang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan kasih sayang maupun kebutuhan finansial. Insya Allah kami selalu menjaga. Itu seperti itu. Insya Allah rezeki yang kita terima itu ya karena ridho Allah, yang karena Allah itu percaya. Allah percaya kepada umatnya yang memang bisa untuk membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi. Kan seperti itu ya. Jadi bukan setelah kita berhasil, setelah kita punya malah untuk yang lain tidak ingat orang tua. Itu kembali ke biasanya malah jadi nun sewu, yang sudah sukses akhirnya naudzubillah min dzalik bangkrut, akhirnya usaha juga rugi terus. Kata kiai juga seperti itu. Kalau kita mau berkunjung ke kiai, berkunjunglah dulu ke orang tuanya. Jadi minta restu dulu ke orang tua, karena insya Allah restu orang tua ridho Allah. Jadi anak-anak juga besok santri ya, kalau mau ziarah kita sempatkan untuk orang tuanya minta doa restu, begitu ya. Kalau tidak, kalau jauh ya sekarang mumpung yang hadir yang rawuh orang tuanya sempatkan sekarang. Dan kita senantiasa juga selalu mendoakan ya, yang santriwati juga seperti itu. Yang perempuan juga harus jadi istri yang soleha, berusaha untuk bagaimana sih caranya untuk jadi istri yang soleha. Karena apa? Istri soleha itu nantinya akan jadi hiasan surga. Jadi seperti apa sih mulianya, luar biasa. Tapi memang banyak langkahnya. Jangan hanya untuk mau ngaji saja, suaminya pulang dor napain, malah belum masak dibiarkan, ya tidak jadi istri solehahnya. Jadi ibadah kita katanya itu ya, walaupun itu ibadah juga baik, tapi ada yang lebih wajib untuk bisa melayani suami, yang suami kita juga nanti membukakan pintu surganya istri. Bu, takut banget Mbok. Jadi kita sudah ibadah luar biasa, tidak diridhoi oleh suami, pintu surga tetap terkunci. Makanya kita luar biasa ya Bu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pendamping suami. Dan suami juga jangan terlalu banyak menuntut ya Bu. Mau kitanya kadang kan kalau lagi capek-capek minta disambel, dan dulu jangan Bapak ngerti Pak ora sih, aku lagi kesel, aku lagi ini, akhirnya grundel lah. Kalau grundel ya nggak dapat pahala kan gitu ya. Jadi suaminya juga pengertian, menyuruh ke istri juga, istrinya lagi capek apa tidak, nantinya ikhlas apa tidak. Jangan mentang-mentang ini nanti pemegang kunci akhirnya malah sewenang-wenang. Jadi tidak demikian. Yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah saling pengertian, saling melengkapi kebutuhan suami ya, istri bisa melengkapi kebutuhan suami, istri juga suami bisa melengkapi kekurangan suami menjadi kelebihan istri, kekurangan istri menjadi kelebihan suami. Begitu bahagianya, insya Allah akan melahirkan putra putri yang soleh dan soleha. Makanya pentingnya itu ya. Jadi semangat dari sekarang ya, walaupun kalian masih jauh, tapi dari sekarang harus sudah berlatih untuk menjadi istri yang soleha.
Karena berkarir apapun kalian tidak punya keturunan, ya nanti bagaimana amalan kita. Jadi lebih baik amalan yang ada keturunannya. Walaupun diberi keturunan atau tidak, itu adalah kepercayaan atau ridho Allah. Kalaupun tidak punya, misalkan kayak guru kita juga ada yang tidak punya tapi dia mengadopsi, itu juga sama halnya, karena itulah Allah tahu kebutuhan kita dan tahu kemampuan kita. Mungkin karena ada sesuatu sehingga tidak bisa hamil, gitu ya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari santri? Nah, kenapa? Mohon maaf, mungkin tahu kok saya dulu kan yatim dari gadis sudah tidak punya ibu. Tetapi bukan berarti lemah, bukan berarti kita harus putus asa. Karena apa? Ketentuan Allah, takdir Allah, saya yakin Allah itu sudah tahu kemampuan kita. Kita sudah dipercaya, makanya kita tidak usah akhirnya putus asa terus setiap hari hanya merenung, meratapi. Tidak perlu, tapi kita harus lebih semangat. Kita harus semangat bagaimana caranya kita menjadi orang yang berhasil. Tetap di sana walaupun orang tua kita sudah tidak melihat karena sudah di alam kubur, tapi dia tetap insya Allah bahagia karena keberadaan kita. Tapi kalau kita di sini kok selalu meratapi, di sana juga gelisah orang tua kita. Makanya kalau kita ingin membahagiakan orang tua walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tetap berbuatlah baik. Selalu berbuat baik kepada siapapun, karena sebaik-baik manusia adalah ya bermanfaat bagi orang lain, ya. Kemutan apa tidak ini? Sadar apa tidak kalian? Sadar, bermanfaat, bukan memanfaatkan orang lain, mengganggu orang lain. Sandale teman tiba kapok, mau sandale tenggu disit mawi bangunnya kesiangan. Yang sana ingkling gak bawa sendal. Itu jangan ya. Di pesantren hindari untuk tidak mengambil kalau bukan miliknya. Walaupun gleweh yang ada batasannya. Kalau gleweh yang menyakitkan itu sudah kriminal. Tolong ya. Jadi tolong tetap dijaga perbuatan yang baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.